Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kali ini saya membuat presentasi dengan berjudul Membangun Jaringan yang Handal, Konfigurasi DHCP, DNS, Manajemen Bandwidth, dan Aplikasi Server. Mengapa sih konfigurasi DHCP, DNS, Manajemen Bandwidth, dan Aplikasi Server itu penting? Lalu apa itu DHCP dan mengapa cara mengkonfigurasinya? Selanjutnya ada DNS, pentingnya dan cara mengkonfigurasinya. Selanjutnya ada manajemen bandwidth, mengapa dan bagaimana melakukannya. Lalu ada aplikasi server, fungsi dan cara mengkonfigurasinya. Lalu yang terakhir ada tips dan trik dalam konfigurasi DHCP, DNS, manajemen bandwidth, dan aplikasi server. Mengapa konfigurasi DHCP, DNS, manajemen bandwidth, dan aplikasi server itu penting? Jadi, dalam bagian penting pengelolaan jaringan, dengan melakukan konfigurasi yang tepat, kita dapat meningkatkan efisien dan keamanan jaringan. DHCP memungkinkan perangkat untuk otomatis mendapatkan alamat IP, sementara DNS membantu menghubungkan nama domain dengan alamat IP. Manajemen bandwidth memastikan bahwa setiap perangkat di jaringan memiliki akses internet yang adil dan stabil. Sedangkan aplikasi server memungkinkan kita untuk menjalankan berbagai jenis server seperti web, email, dan lainnya. Tanpa konfigurasi yang tepat, jaringan dapat menjadi rentan terhadap serangan dan gangguan. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk memahami dan melakukan konfigurasi DHCP, DNS, manajemen bandwidth, dan aplikasi server yang benar. Apa sih DHCP itu dan bagaimana cara mengkonfigurasinya? Jadi saya rangkum dalam PPT ini, yaitu DHCP adalah Dynamic Host Configuration Protocol. Adalah protokol yang memungkinkan perangkat untuk secara otomatis mendapatkan alamat IP dan informasi jaringan lainnya. Dalam konfigurasi DHCP, kita harus menentukan rentang alamat IP yang tersedia untuk diberikan ke perangkat, serta informasi seperti gateway dan DNS server. Untuk mengkonfigurasi DHCP, kita dapat menggunakan router atau server khusus yang mendukung protokol ini. Setelah konfigurasi selesai, perangkat di jaringan akan secara otomatis mendapatkan alamat IP dan informasi jaringan lainnya dari server DHCP. Lalu yang selanjutnya ada DNS dan bagaimana cara mengkonfigurasinya. Apa sih DNS? DNS adalah Domain Name System. Adalah sistem yang dapat digunakan untuk menghubungkan nama domain dengan alamat IP. Tanpa DNS, kita harus mengingat alamat IP setiap situs web yang ingin diakses, yang tentu saja sangat merepotkan. Dalam konfigurasi DNS, kita harus menentukan server DNS yang akan digunakan oleh perangkat jaringan. Nah, untuk mengkonfigurasi DNS, kita dapat menggunakan router atau server khusus yang mendukung protokol ini. Selain itu, kita juga dapat menggunakan layanan DNS publik seperti Google DNS dan OpenDNS. Nah, yang selanjutnya ada manajemen bandwidth. Manajemen bandwidth adalah proses mengatur penggunaan bandwidth di jaringan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap perangkat di jaringan memiliki akses internet yang adil dan stabil. Tanpa manajemen bandwidth, satu perangkat dapat mengambil sebagian besar bandwidth dan membuat koneksi internet menjadi lambat atau bahkan mati. Untuk melakukan manajemen bandwidth, kita dapat menggunakan router atau server khusus yang mendukung fitur ini. Kita dapat membatasi kecepatan unduhan dan unggahan, serta memberikan prioritas kepada aplikasi atau perangkat tertentu di jaringan. Lalu yang selanjutnya ada aplikasi server, fungsi dan cara mengkonfigurasinya. Aplikasi server adalah jenis server yang digunakan untuk menjalankan berbagai jenis aplikasi web, seperti email dan lainnya. Dalam konfigurasi aplikasi server, kita harus menentukan port yang akan digunakan oleh aplikasi serta konfigurasi keamanan seperti firewall. Untuk mengkonfigurasi aplikasi server, kita dapat menggunakan server khusus
yang mendukung aplikasi yang ingin kita jalankan. Selain itu, kita juga dapat menggunakan layanan cloud seperti Amazon Web Service atau Microsoft Azure untuk menjalankan aplikasi server secara virtual. Nah, ini ada tips dan trik dalam konfigurasi DHCP, DNS, manajemen bandwidth, dan aplikasi server yang saya rangkum. Yaitu, dalam melakukan konfigurasinya, pastikan untuk menggunakan kata sandi yang kuat pada router atau server, lalu gunakan alamat IP yang unik untuk setiap perangkat di jaringan, selalu backup konfigurasi jaringan secara teratur, dan memperbarui firmware router atau server secara berkala. Nah, selain itu kita juga dapat menggunakan tools monitoring jaringan seperti Nagios atau Zapdik untuk memantau kesehatan jaringan dan mendeteksi masalah sejak dini. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari tugas presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya Sylvia Pramesti Cahyani dengan NIM akhiran 034 pamit undur diri. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.